Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Riki Prasetyo, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dari kelas PGSD 2. Pada ujian akhir semester mata kuliah seminar pendidikan profesi guru kali ini, saya memilih jurnal refleksi pada mata kuliah proyek kepemimpinan 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak jurnal refleksi pada mata kuliah proyek kepemimpinan 2 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Prasetyo dari kelas PGSD 2, BPG Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah seminar pendidikan profesi guru tentang membangun paradigma baru terhadap makna guru. Pada kesempatan kali ini, saya memilih mata kuliah proyek kepemimpinan 2 untuk sebagai bahan jurnal refleksi. Berikut untuk hasil refleksi proyek kepemimpinan 2. Nilai-nilai bermakna yang saya peroleh yakni adalah kami melakukan koordinasi dengan rekan satu kelompok untuk menyusun sebuah proyek di masyarakat yang selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Dalam proses koordinasi dan konsultasi tersebut, banyak pelajaran yang kami dapatkan. Di antaranya adalah saling menghargai pendapat rekan lainnya, terbuka dalam menerima masukan, serta keterampilan berkomunikasi yang baik. Selanjutnya, pembelajaran bermakna. Mahasiswa memperoleh pemahaman lebih dalam tentang pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif dalam sebuah proyek. Mahasiswa akan memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin proyek yang kompeten dan efektif. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah mata kuliah proyek kepemimpinan 2 ini sangat penting dan akan membentuk karakter pemimpin dan keterampilan berorganisasi seorang guru, baik di lingkungan masyarakat ataupun di tempat organisasi lainnya. Paradigma baru terhadap makna guru. Setelah merefleksikan pengalaman belajar, menurut saya makna guru bukan hanya sebagai pengajar di sekolah saja, melainkan sebagai seorang guru harus mempunyai keahlian dalam komunikasi dan pengetahuan yang luas, serta keahlian public speaking yang baik. Hal tersebut nantinya akan sangat berguna ketika kita terjun langsung dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan jurnal refleksi atau mempresentasikan jurnal refleksi mata kuliah proyek kepemimpinan 2. Review pengalaman belajar pada mata kuliah proyek kepemimpinan 2 terdapat 3 topik bahasan dalam 1 semester. Masing-masing topik dan pembahasannya pada mata kuliah kepemimpinan 2 adalah sebagai berikut. Proyek kepemimpinan 2 menyediakan kesempatan bagi masing-masing kelompok mahasiswa untuk melihat kembali dan mengimplementasikan rencana proyek yang telah mereka buat pada proyek kepemimpinan 1. Setiap kelompok akan mengkonfirmasi apa yang telah direncanakan bersama sekolah atau komunitas di lapangan. Mahasiswa akan memperbaiki dan melengkapi rencana tersebut dengan keadaan dan rincian kenyataan atau fakta yang ditemukan. Untuk itu, fase pertama dalam proyek kepemimpinan 2 ini terdiri dari 3 fase utama yang akan diuraikan secara singkat di bawah ini. Topik 1, fase 1 revisi dan konfirmasi rencana. Proses dalam fase ini mendorong kelompok mahasiswa untuk mentransformasikan rencana yang telah mereka buat dalam proyek kepemimpinan 1 menjadi rencana milik bersama dengan sekolah atau komunitas sasaran. Kelompok mahasiswa diharapkan dapat menggunakan pemahamannya mengenai model pengelolaan perubahan inquiry apresiatif atau model 5D atau BAGJA untuk menguatkan dan merevisi rencana bersama-sama pemangku kepentingan di komunitas. Kelompok mahasiswa akan memaparkan kemudian mendiskusikan tujuan dan langkah prakarsa perubahan agar dapat menggalang kontribusi bersama demi meningkatkan
manfaat atau pencapaian proyek sekaligus mengelola risikonya. Fokus utama fase ini adalah menghasilkan rencana bersama yang dapat mendatangkan sebesar mungkin manfaat proyek yang akan dilaksanakan. Dalam fase ini dilakukan beberapa konsultasi dengan dosen pembimbing proyek. Di sini untuk tugas yang dilampirkan yaitu laporan kemajuan proyek fase 1, revisi dan konfirmasi rencana. Laporan kemajuan kelompok akan direspon oleh DPP dengan sesi konsultasi, dialog, dan diskusi bersifat layaknya sesi coaching yang selalu akan ditutup dengan tindakan nyata apa yang akan dilakukan dan pembelajaran yang diperoleh kelompok. Fase pertama, revisi dan konfirmasi rencana proyek kepemimpinan. Selanjutnya topik kedua, fase 1, atur dan mulai eksekusi rencana. Fase ini dimulai dengan menyamakan pemahaman akan peran-peran yang diperlukan dalam pencapaian tujuan proyek. Mahasiswa diharapkan dapat menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas yang mampu memberdayakan para pemangku kepentingan agar saat masa proyek ini usai, tindakan atau upaya yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan manfaat dari proyek kepemimpinan ini terus berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam fase ini, tiap kelompok juga harus terus melakukan refleksi serta dokumentasi sehingga proses sekaligus hasil dari proyek dapat dikemukakan dan dilaksanakan. Di sini, untuk tugas yang dilakukan yaitu laporan kemajuan kelompok fase 2 dalam kurung konsultasi pertama, revisi dan konfirmasi. Rencana laporan kemajuan kelompok akan direspon oleh DPP dengan sesi konsultasi, dialog, dan diskusi bersifat layaknya sesi coaching yang selalu akan ditutup dengan tindakan nyata apa yang akan dilakukan dan pembelajaran yang diperoleh kelompok. B. Peta peran atau tanggung jawab kelompok mahasiswa dan pemangku kepentingan di sekolah atau komunitas. Dalam kurung peta peran atau tanggung jawab proyek kepemimpinan 2. C. Laporan kemajuan kelompok fase kedua, revisi dan konfirmasi rencana. Laporan kemajuan kelompok akan direspon oleh DPP dengan sesi konsultasi, dialog, dan diskusi bersifat layaknya sesi coaching yang selalu akan ditutup dengan tindakan nyata apa yang akan dilakukan dan pembelajaran yang diperoleh kelompok. Laporan proses dan pencapaian proyek kepemimpinan 2. Fokus utama proyek kepemimpinan 2 dan dokumentasi proses atau hasil atau dampak proyek kepemimpinan 2 terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Berbagi praktik baik dalam gelar proyek kepemimpinan. Dalam fase terakhir ini, kelompok akan mengkomunikasikan proses dan hasil dari proyek mereka kepada segenap komunitas melalui sebuah laporan dan kegiatan gelar proyek kepemimpinan di kampus. Laporan yang dibuat diharapkan dapat secara efektif dan efisien menyampaikan apa yang telah kelompok lakukan dan capai, serta hal-hal yang dapat menggambarkan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran peserta didik di sekolah atau komunitas, sasaran proyek kepemimpinan mereka. Laporan tersebut akan kelompok paparkan di depan panelis, yakni dosen pembimbing proyek dan instruktur. Di tengah kegiatan gelar proyek kepemimpinan. Gelar proyek kepemimpinan adalah kegiatan kulminasi yang berupaya untuk merayakan dan mengapresiasi atau mensyukuri pencapaian dan proses yang telah dilalui oleh setiap kelompok mahasiswa. Setiap kelompok akan menyajikan hasil dan proses yang telah dilalui ke dalam bentuk pameran. Dengan demikian, dalam fase ini, setiap kelompok pun perlu menentukan bagaimana strategi penyajian pameran yang dapat memberikan pengalaman bermakna dan mengesankan bagi para pengunjung pameran. Pada fase 3, berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan terkait materi paparan dan pameran
melakukan 4 kali konsultasi dengan dosen pembimbing proyek. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah proyek kepemimpinan 2 yang dipilih yaitu topik pertama tentang revisi dan konfirmasi rencana. Mengapa topik 1 pada materi proyek kepemimpinan 2 ini penting? Saya memilih refleksi pengalaman belajar pada topik 1, revisi dan konfirmasi rencana. Topik ini penting untuk dipelajari dan dilaksanakan dengan berdiskusi dan berkolaborasi antara tim penyelenggara proyek, yakni mahasiswa, dengan dosen pembimbing lapangan. Dengan merevisi dan mengkonfirmasi rencana proyek yang akan dilaksanakan, maka mahasiswa dapat menjamin kualitas perencanaan sehingga dapat dipastikan bahwa perencanaan proyek telah disusun dengan baik dan memenuhi standar yang diperlukan. Dalam tahap perencanaan, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek, tujuan, ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal yang benar. Melalui revisi dan konfirmasi, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana memperbaiki dan memvalidasi rencana proyek agar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Revisi dan konfirmasi rencana proyek melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam proyek. Mahasiswa akan belajar bagaimana mengkomunikasikan dengan jelas dan efektif dengan anggota tim proyek, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengkoordinasikan perubahan dan memastikan pemahaman yang konsisten. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik adalah keterampilan penting dalam kepemimpinan proyek yang sukses. Revisi dan konfirmasi rencana proyek juga membantu mahasiswa untuk memperbaiki rencana proyek yang mungkin masih memiliki kelemahan atau kesalahan. Dengan melalui proses ini, mahasiswa akan belajar untuk menganalisis dan mengevaluasi kekurangan dalam perencanaan awal dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas rencana proyek. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan perencanaan yang lebih baik dan menjadi lebih efisien dalam melaksanakan proyek di masa depan. Bagaimana saya mempelajari topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Cara saya mempelajari materi pada topik ini dengan mengikuti alur merdeka yang telah tersedia. Alur merdeka yang tersaji membuat saya dapat mempelajari materi tersebut secara runtut dan menyeluruh sehingga pada akhir topik saya dapat membangun pengetahuan baru sekaligus melakukan refleksi. Perkuliahan ini dilakukan secara luring dan daring. Untuk menyelesaikan tugas-tugas pada setiap topik, saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan anggota kelompok pelaksanaan proyek. Pada LMS proyek kepemimpinan 2, topik 1 juga disebut dengan fase 1. Fase 1 dimulai dari ruang kolaborasi. Di dalam ruang kolaborasi, saya bersama dengan kelompok diminta untuk berdiskusi dan menuliskan kesulitan, hambatan, tantangan, dan solusi dalam mengatasi tantangan pada saat fase 1 revisi dan konfirmasi rencana, yaitu pada saat kelompok mahasiswa mulai menjalankan fase 1 atau revisi dan konfirmasi rencana. Kemudian saya bersama dengan kelompok berkomunikasi dengan dosen pembimbing proyek untuk mendiskusikan strategi yang diperlukan, sekaligus menyampaikan kemajuan atau refleksi di setiap tahapan. Setelah itu, terdapat 4 unggahan untuk mengunggah laporan kemajuan kelompok proyek pada fase pertama, yang nantinya akan dilihat lagi oleh dosen pembimbing proyek. Pada tahap selanjutnya, saya bersama kelompok telah mentransformasikan rencana yang telah dibuat dalam proyek kepemimpinan 1 menjadi rencana milik bersama dengan sekolah atau komunitas sasaran. Laporan revisi disusun menggunakan pemahaman mengenai model pengelolaan perubahan inquiry apresiatif atau model 5D atau BACA untuk menguatkan dan merevisi rencana bersama-sama pemangku kepentingan di sekolah atau komunitas. Kelompok mahasiswa juga telah mendiskusikan tujuan dan langkah prakarsa perubahan
agar dapat menggalang kontribusi bersama demi meningkatkan manfaat atau pencapaian proyek sekaligus mengelola resiko sehingga menghasilkan rencana bersama yang dapat mendatangkan manfaat bagi peningkatan kualitas belajar anak, yaitu rencana milik bersama. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik 1, fase 1 revisi dan konfirmasi rencana sudah runtut dan penting bagi saya. Dengan mengikuti setiap tahap pada alur merdeka, membantu saya dalam membangun pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam topik tersebut. Kegiatan dalam perkuliahan juga sangat interaktif sehingga proses pembelajaran tidak hanya terpaku pada LMS, tetapi juga diskusi antar teman sejawat dan dosen. Dosen selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengutarakan pendapat dan saling bertukar pikiran terkait pemahaman materi yang terdapat pada topik tersebut. Dari proses yang telah dilalui, saya mendapatkan ilmu baru, pemahaman yang baru, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat memperkuat pemahaman saya mengenai perencanaan sebuah proyek. Analisis artefak pembelajaran. Berkaitan dengan analisis artefak pembelajaran, maka saya mengambil salah satu kegiatan atau tugas yang terdapat pada LMS sesuai dengan refleksi pengalaman belajar yang dipilih, yaitu pada topik 1, yaitu sebagai berikut. Ruang kolaborasi fase 1 revisi dan konfirmasi. Deskripsi kegiatan berdiskusi mengenai kesulitan, hambatan, tantangan dan solusi dalam mengatasi tantangan fase 1. Selanjutnya, unggah laporan kemajuan fase 1. Di sini untuk artefaknya. Selanjutnya, revisi dan konfirmasi rencana. Deskripsi kegiatannya mentransformasikan rencana yang telah dibuat dalam proyek pembinaan 1 menjadi rencana milik bersama dengan sekolah atau komunitas sasaran. Berikut untuk bukti unggahnya. Dan jurnal refleksi individu, melakukan refleksi dan sesi konsultasi dengan DPP. Dan berikut untuk artefak lainnya, yaitu ini adalah dokumentasi ketika kami melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing proyek. Foto di atas merupakan dokumentasi kelompok proyek kami sedang melakukan revisi dan konfirmasi rencana bersama dosen pembimbing proyek, yaitu Bapak Dr. Hasan MH, secara luring di kantor FKIP. Pada saat itu kami mempresentasikan proposal proyek kami mengenai tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, rundown acara yang akan kami laksanakan, dan lain sebagainya. Kemudian dosen memberikan revisi dan masukan untuk mematangkan rencana proyek kami. Pembelajaran bermakna atau good practice yang diperoleh dari pembelajaran topik 1 fase 1 revisi dan konfirmasi rencana, yaitu mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif dalam sebuah proyek. Saya belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan proyek, mengumpulkan informasi yang relevan, mengembangkan jadwal yang realistis, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Dengan fokus pada revisi dan konfirmasi rencana, mahasiswa akan dapat meningkatkan keterampilan perencanaan mereka secara keseluruhan. Dengan mempelajari topik revisi dan konfirmasi rencana dalam mata kuliah proyek kepemimpinan 2, mahasiswa akan memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin proyek yang kompeten dan efektif. Mereka akan siap untuk menghadapi tantangan dalam mengelola proyek, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan perencanaan dan mengelola perubahan dengan baik. Sudah, Bu. Ya, tadi kan ada gini, pas di LMS ya, bagaimana terus ada fase-fase dalam LMS itu
sebelum masuk ke ada berkoordinasi dengan kelompok. Pokoknya di bagian akhir itu jenengan secara global bentuk koordinasi kelompoknya apa sebelum masuk ke fase 1, ke fase 2. Kalau untuk koordinasinya kita pertemuan sendiri sih, Bu, melakukan pertemuan kecil gitu untuk berdiskusi. Nah ya nggak apa-apa, itu jadi secara global kamu jelaskan di situ Mas. Oh, gitu. Berkoordinasi dalam kelompok dalam wujud misalnya diskusi mandiri secara daring atau secara luring. Terus berapa kali? Baru nanti masuk ke fase 1 bentuknya koordinasi apa, fase 2 gitu. Itu tadi kan ada diskusi mandiri ya, pertemuan mandiri. Gitu. Berapa kali pertemuan mandirinya? Sekitar 3 kalian, Bu. Ya 3 kali, daring atau luring? Ada yang daring, ada yang luring. Ya udah dijelasin aja di situ dalam koordinasi melakukan koordinasi kelompok, pertemuannya secara daring, secara luring gitu. Terus nanti jelasin aja berapa kalinya gitu. Ya itu tadi 3 kali, 2 kali luring, 1 kali daring. Baik, Bu. Sampai itu aja, nanti baru masuk ke fase 1 apa, fase 2 apa, sampai ke fase terakhir gitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Demikianlah presentasi jurnal refleksi pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.